Halo semuanya, balik lagi sama Miss Mega. Minggu ini Miss Mega ingin mereview materi mengenai ragam hias pada bahan alam, yaitu kayu. Oh iya, ragam hias pada bahan kayu dapat ditemukan loh di dalam lingkungan rumah ataupun tempat tinggal kita. Perhatikan lemari kayu, kursi, dan meja tamu. Hiasan-hiasan kayu yang dipajang di meja serta hiasan dinding yang terdapat di rumahmu. Adakah? Ada ya. Di beberapa bagian dari benda-benda hias dan perabotan rumah tangga tersebut terdapat ukiran-ukiran yang menghiasi permukaannya. Oh iya, ukiran-ukiran itu merupakan contoh dari ragam hias bahan kayu. Nah, Miss Mega ada beberapa contoh gambar mengenai bentuk ragam hias pada bahan kayu. Perhatikan ya. Nah, yang pertama ada meja. Kalian lihat, terlihat ya. Di meja ada ukiran-ukiran dari ragam hias yang terbuat dari kayu. Nah, mejanya tersebut terbuat dari apa? Ya, dari kayu. Nah, ada ukiran-ukirannya ya. Ini nih yang termasuk ukiran-ukirannya. Terlihat ya. Nah, ini ukirannya itu flora atau fauna ya? Good, flora. Lihat deh, bentuknya adalah bunga-bunga. Nah, selanjutnya ada juga suatu ragam hias terbuat dari kayu, yaitu ada garpu, ada sendok, ada piring, ya, ada mangkuk-mangkuk kecil, peralatan-peralatan dapur. Ada juga nih peralatan-peralatan dapur untuk membuat kue ataupun memasak, ya. Nah, selanjutnya ada juga nih Miss Mega contoh. Ini adalah contoh kayunya, ya. Ini adalah contoh kayunya dan ini adalah contoh ragam hiasnya. Oke? Ada apa? Ada tungku. Nih, ada yang punya ragam hias seperti ini? Biasanya rumah-rumah yang beradat Jawa pasti memiliki ragam hias bahan kayu seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya sebenarnya gimana sih Miss Mega caranya kok bisa menjadi sebuah ragam hias? Kayu sesungguhnya adalah dari pohon, ya. Oke, dari apa? Dari pohon. Nah, terus dibelah-belah seperti ini nih, Nak. Selanjutnya dibentuk menjadi sebuah bentuk tergantung bentuk yang kalian inginkan, ya. Bisa dijadikan patung dari sebuah kayu. Dan ini adalah ukiran-ukirannya. Ini masih flora atau bunga. Oke. Nah, sekarang Miss Mega lanjut ke pengertian dari kayu. Apa itu kayu? Kayu sendiri merupakan suatu bahan yang dihasilkan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan keinginan kalian. Paham ya? Oke, selanjutnya Miss Mega akan memaparkan mengenai sifat-sifat dari kayu. Ada ya di buku SBK kelas 7 di halaman 67. Oke. Nah, berbagai jenis kayu ternyata memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu bersifat keras. Nah, untuk keras ini berukuran besar, mempunyai keawetan alam yang sangat tinggi. Sedangkan yang kedua bersifat tahan asam. Tahan asam ini memiliki karakteristik seperti mudah dipaku, tidak mudah patah, ringan, teksturnya halus, seratnya halus, dan juga panjang. Kayu apa saja sih yang memiliki sifat tahan asam ini? Ada kayu jati sonekaling, ada kayu salimuli, kayu melur, kayu cempaka, dan juga kayu emoni. Oke. Nah, selanjutnya Miss Mega ada contoh dari beberapa jenis kayu yang bisa kalian bedakan. Oke. Yang pertama ini adalah kayu penghutani, ya. Yang kedua yaitu disebut dengan kayu jati Sulawesi. Sedangkan yang ketiga, gambar ini menerangkan jati rakyat. Oke. Selanjutnya, ini masih bentuk dari kayu ya.
Oke, masih sama Miss Mega, masih ragam hias pada ukir kayu ya. Selain dalam bentuk ukir kayu, ragam hias pada bahan kayu juga berupa sebuah gambar atau lukisan ya. Menggambar atau melukis pada permukaan bahan kayu merupakan kegiatan membuat gambar ragam hias pada bahan kayu tersebut dan kemudian diberi warna. Sedangkan pengukiran merupakan kegiatan membuat ragam hias dengan cara menggores, memahat, dan juga menoreh pada permukaan benda yang akan diukir seperti bahan kayu. Alam Nusantara dengan hutan tropisnya sebagai penghasil kayu tertentu memiliki bahan dasar seperti ukir kayu yang melimpah. Di Indonesia, karya ukir dikenal sejak zaman batu muda, yaitu perbuatan peralatan dari batu berupa perkakas alat rumah tangga dan benda-benda dari gerabah atau kayu. Pada benda gerabah dan kayu telah diberi ukiran berbentuk motif ada geometris seperti tumpal, lingkaran, garis, swastika, zigzag, dan segitiga. Umumnya, hiasan-hiasan tersebut selain sebagai hiasan juga mengandung makna dari simbolis atau religius. Oke, selanjutnya Miss Mega akan memaparkan kepada kalian membahas mengenai teknik pembuatan ragam hias pada bahan kayu. Perlu diketahui bahwa di dalam setiap motif tradisional, seni ukir kayu selalu terdiri dari motif-motif sebagai berikut. Yang pertama itu ada daun pokok. Daun pokok merupakan motif menjadi motif pokok dari keseluruhan sebuah ukir kayu. Yang kedua, angkup. Angkup di sini bentuk motif daun yang melungkup pada punggung motif ataupun daun pokok. Yang ketiga ada simbar. Simbar yaitu motif-motif yang menghias bagian depan dari daun pokok. Yang keempat ada endong. Endong di sini motif-motif yang menghiasi bagian belakang, punggung ataupun daun pokok. Yang kelima itu ada terubusan. Terubusan disebut juga dengan tunas, yaitu motif berbentuk tunas, daun yang muncul dari motif daun pokok. Yang keenam itu ada pecahan motif. Pecahan motif berbentuk sobekan daun sehingga membentuk karakter motif dari daun. Sedangkan yang ketujuh ada benang motif, yaitu garis yang terdapat dalam motif utama sebagai pelengkap motif berbentuk dari bidang. Oke, dari kaidah-kaidah yang telah Miss Mega paparkan, kemudian kalian dapat dibandingkan ya atau membedakan di antara keunikan-keunikan dan kekhasan seni terapan masing-masing daerah. Oke, di buku paket ada di halaman 69 ya. Nah, selanjutnya Miss Mega akan memaparkan kepada kalian mengenai teknik membuat ragam hias pada bahan kayu. Oke, untuk membuat ragam hias pada bahan kayu diperlukan beberapa prosedur. Teknik membuat ragam hias dapat dengan cara melukis memiliki proses kerja yang berbeda dengan teknik membuat ragam hias dengan cara mengukir. Oke, teknik membuat ragam hias pada bahan kayu dengan cara menggambar atau melukis dan mengukir. Yuk sama-sama kita bahas. Oke. Yang pertama itu membuat desain ragam hias pada seni ukir. Kayu alat yang digunakan atau langkah-langkah membuat desain pada seni ukir dari kayu. Nah, ini kalian tahu apa ya nama dari kertas yang telah Miss Mega paparkan di gambar? Ya, ini adalah kertas bahan pewarna. Oke. Nah, selanjutnya itu ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan ada pensil, karet, penggaris, bahan-bahan kayu dan juga kuasnya. Oke. Terima kasih. Mengukir ragam hias pada bahan kayu. Teknik ukir merupakan teknik berkarya seni rupa dengan menggambar cara membentuk dan mengurai bahan yang diukir dengan menggunakan peralatan ukir. Nah, ini adalah peralatan ukir. Ada alat pahat, oke,
Dan ini hasilnya. Ini alatnya. Sorry. Ini adalah alatnya dan ini adalah hasilnya.